Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita bicara tentang kulit bangkai. Kulit bangkai kemarin bisa dibersihkan, disamak, ya kan? Atau didibak. Kecuali kulitnya anjing, kulitnya babi, atau peranakan dari anjing dan babi. Kemudian kemarin cara menyamak itu gimana kemarin? Pertama dimasukkan air, kemudian dikasih sesuatu atau dikasih sesuatu yang pedas atau perih dulu, kemudian dikasih air, kemudian dijemur. Kalau sudah kering, coba dimasukkan lagi. Kalau masih bau berarti belum suci. Nanti disikat, dibersihkan. Kalau habis itu dijemur lagi, kalau sudah dimasukkan air tidak berbau berarti sudah suci. Kemudian kemarin tulangnya dan rambutnya binatang yang mati, bangkai, itu hukumnya najis kecuali manusia. Kemudian pasal berikutnya menerangkan tentang kita tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak. Karena apa? Karena wadah itu digunakan nanti oleh penduduk surga, ya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan barang siapa yang minum dari wadah emas atau perak itu dari perutnya akan terdengar suara api neraka dicurahkan di dalam perutnya tadi. Tapi kalau menggunakan wadah selain emas dan perak meskipun dari kristal, dari intan dan yang lainnya tetap boleh. Faslun utawi iki ku fasal. As-siwaku utawi siwak. Siwak itu as-siwaku utawi siwak. Siwak itu sikatan. Sikat gigi. Mustahabun iku den sunahake. Mustahabun iku den sunahake fi kulli halin ing dalem sekabehane keadaan. Ing dalem sekabehane keadaan. Fi kulli halin ing dalem sekabehane keadaan. Illa ba'da zawali kejaba sakwise lingsire srengenge. Illa ba'da zawali kejaba sakwise lingsire srengenge. Lis-shaimi illa ba'da zawali kejaba sakwise lingsire srengenge. Lis-shaimi kanggone wong kang poso. Lis-shaimi kanggone wong kang poso. Jadi bab ini menerangkan masalah siwak, bersikat gigi. Jadi sebelum zaman modern ini orang Islam itu sudah diajarkan kebersihan. Bersiwak, sikat gigi. Siwak itu dengan segala sesuatu benda yang padat dan kasar, ya. Dengan benda yang padat dan kasar. Jadi misalkan Mas Ulin ini tangannya kasar ternyata. Kemudian Mas Andika pengen siwakan pakai. Tapi kalau Mas Ulin siwakan sendiri pakai tangannya yang kasar, tidak boleh. Ya karena ikut para ulama semacam itu. Karena kalau Anda siwakan pakai tangan Anda sendiri berarti kan anggota tubuh Anda. Kalau yang pakai orang lain kan tidak anggota tubuhnya. Kemudian kayu boleh. Yang diutamakan adalah bersiwak. Zaman dahulu kan tidak ada sikat gigi. Karena itu pakai kayu. Kayu yang utama adalah kayu arok, kayu irak. Kemudian boleh aja, tidak apa-apa. Kemudian kalau bisa dikasih air supaya agak lunak. Tapi kalau zaman sekarang sudah ada sikat gigi ya boleh pakai sikat gigi. Cuma habis siwakan ya kalau bisa dibersihkan dengan air. Bagaimana misalkan Mas Andika pinjam siwaknya Mas Ulin, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Selama diizinkan, boleh. Wawa lan utawi siwak.
Nah, kan masalah hukum fikih sama jijik kan beda. Hukum fikihnya boleh, tapi jijik terserah Anda. Wa lan utawi siwakan fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan. Wa lan utawi siwakan fi salasati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan. Ing dalam telu pira-pira panggonan. Asaddu iku luwih banget. Asaddu iku luwih banget. Apane istihbaban, apane kesunatane. Ya, apane kesunahane. Inda tagoyyuril fami. Nalikane berubahe cangkem. Inda tagoyyuril fami. Nalikane owahe cangkem. Berubahe owahe cangkem min azmin. Saking meneng suwi. Meneng suwi. Azmin itu ada yang menafsirkan diam yang lama. Ada yang menafsirkan tidak makan lama. Ya. Wa ghairihi. Jadi azmin itu tafsirannya dua ya. Pertama diam lama, tafsiran kedua tidak makan lama. Wa ghairihi lan sakliyane azmin. Wa ghairihi lan sakliyane azmin. Wa indal qiyami lan nalikane tangi. Lan nalikane tangi. Minan naumi saking turu. Minan naumi indal qiyami lan nalikane tangi. Minan naumi saking turu. Wa indal qiyami lan nalikane jumeneng. Nalikane jumeneng ilas sholati marang salat. Ilas sholati marang salat. Lan nalikane jumeneng ilas sholati marang salat. Jadi siwakan itu disunnahkan dalam segala kondisi, kecuali bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari. Kenapa kok tidak disunnahkan bagi orang yang puasa setelah tergelincirnya matahari? Karena ada hadis yang mengatakan la khulufus shaimi ahabbu indallahi. Nah, bahwasanya bau basinnya orang yang berpuasa itu disukai sama Allah minal miski dibandingkan sama minyak misik. Dan biasanya bau mulut tuh berubah itu kapan? Setelah lama diam atau setelah lama tidak makan. Biasanya kalau Anda sahur, Anda sahur kemudian sampai duhur tidak makan, itu biasanya nanti bau mulutnya berubah. Kalau tidak percaya, Anda puasa kemudian nanti setelah duhur Anda bau sendiri. Kira-kira bau enggak? Apa? Tergelincir matahari itu ya duhur lah. Duhur kan waktu duhur itu setelah tergelincirnya matahari. Contoh gini, ini bayangannya kan dari timur kan? Matahari dari timur, bayangan ke barat. Maka ketika matahari tepat di atas, kemudian bayangan pas di bawah Anda itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa. Nah, setelah nanti bayangan mulai tergelincir ke arah timur, itu namanya waktu zawal. Waktu tergelincirnya matahari. Paham ya? Jadi duhur itu waktu pertamanya kan setelah tergelincirnya matahari. Tapi siwak itu lebih utama di 3 keadaan. Pertama apa? Pertama ketika bau mulut Anda berubah. Nah, Mas siapa ini? Mas Eka? Mas Eksi. Dia puasa, tidak bicara 1 hari 1 malam. Nah, itu maka nanti bau mulutnya berubah. Itu dianjurkan bersiwak. Atau Mas Nasril ini, Mas Nasril itu tidak makan, tidak minum. Nah, maka beberapa waktu kemudian nanti bau mulutnya mesti berubah. Atau belakangnya Mas Sandika siapa tadi? Mas Tegar. Dia habis makan pete atau bawang merah. Wah,
mesti bau mulutnya kan berubah kan? Maka itu dianjurkan untuk bersiwakan. Kemudian kita teruskan. Atau ketika bangun dari tidur. Kalau Anda bangun tidur itu mesti biasanya bau mulutnya berubah. Hah? Ya kan kalau Anda tidur itu kan apa namanya pencernaan Anda, ya, didengarkan ya. Ketika Anda tidur itu pencernaan Anda kan tidak bekerja. Maka karena tidak bekerja yang diproses itu adalah air liur Anda. Nah, maka air liurnya nanti akan berubah menjadi basin. Berbeda kalau Anda apa namanya siang hari atau sore hari habis makan atau macam-macam, mesti ada yang diproses di perutnya, lambungnya, maka nanti air liurnya tidak berubah. Kalau tidak percaya Anda bandingkan. Anda habis makan airnya ditaruh, kemudian besok bangun tidur ditaruh di tempat lain, baunya gimana? Mesti kan berbeda. Kemudian yang ketiga, ketika bangun, ketika mau mengerjakan sholat. Nah, bahkan ini sangat dianjurkan. Kenapa? Laula an asukko an ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Rasulullah mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, maka akan menyuruh umatku untuk selalu bersiwakan ketika dia mau sholat. Kenapa kok begitu? Karena pahalanya 70 kali lebih banyak daripada sholat tanpa siwakan. Nah, pertama, ketika bau mulut berubah. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika mau sholat, entah sholat fardu, entah sholat sunnah, entah sholat jenazah, maka semuanya dianjurkan siwakan. Karena pahalanya, tadi sudah tak terangkan, 70 kali lipat daripada sholat tanpa bersiwak. Kita teruskan ya, satu pasal lagi. Faslun utawi iki ku fasal. Wa faraidul wudu'i, fardune wudu. Lan utawi fardune sitatun iku ana niyatu rupane niat. An niyatu rupane niat inda ghuslil wajhi. Nalikane basuh wajah. Ini tak baca dulu, nanti tak terangkan. Inda ghuslil wajhi, nalikane basuh wajah. Tak baca dulu, nanti tak terangkan. Wa ghuslul wajhi lan basuh wajah. Wa ghuslul wajhi lan basuh wajah. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Wa ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Lan ngusap sebagian atau setengah sirah. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian atau setengah sirah. Wa ghusrul rijlaini lan basuh sikil loro. Wa ghusrul rijlaini lan basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane polok atau kemiran loro. Wat tartibu lan urut. Alama ing atase perkara dakarnahu kang nyebut sapa kita hu ing ma. Alama ing atase perkara dakarnahu kang nyebut sapa kita hu ing ma. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fardunya wudu. Fardu itu apa, Mas? Nah, fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan ketika Anda melakukan ibadah. Nanti ada namanya syarat. Syarat itu apa syarat? Syarat itu yang harus dipenuhi. Ya, apa syarat? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi atau dilakukan sebelum beribadah. Jadi nanti ada syarat, ada fardu. Fardu itu wajib juga bisa. Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum ibadah. Kalau fardu, sesuatu yang harus dikerjakan saat ibadah. Paham bedanya ya? Bedanya kalau
syarat itu sebelum, kalau fardu saat mengerjakan. Nah, kemudian apa syaratnya orang wudhu itu? Pertama harus Islam. Syaratnya harus Islam. Yang kedua apa syarat orang wudhu itu? Tamyiz. Tamyiz itu apa tamyiz? Tamyiz itu artinya sudah pinter. Pinter itu bukan balik, beda loh ya. Tamyiz sama balik itu beda. Tamyiz itu artinya Anda sudah pinter. Sudah pinter itu gimana? Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, ganti baju sendiri. Ya, kalau Anda masih ada yang makan disuapin, mandi dimandiin, ya berarti belum tamyiz. Nah, kan gitu. Kalau tamyiz itu, ini syarat untuk wudhu. Yang kedua, ya kalau belum tamyiz, misalkan wudhu ya tidak wudhu tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, pakai air yang suci. Pakai air yang suci. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi air ke tubuh Anda. Jadi kalau Anda wudhu, anggota tubuhnya mana? Wajah, tangan sampai siku-siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Lah, kalau ada cat atau klaim atau sesuatu yang menghalangi ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian boleh, tidak ada masalah, boleh. Sudah, yang keempat sudah. Yang keempat, orangnya tidak ada halang seperti haid atau nifas, ya kan? Haid atau nifas. Kemudian bagi orang yang punya penyakit beser, tahu beser? Beser itu selalu kentut, selalu buang air, selalu berak digigit. Bukan mencret. Kalau mencret kan sementara. Beser itu penyakit permanen biasanya. Orang yang tua itu biasanya kadang kena namanya beser. Nah, kalau orangnya beser itu berarti harus wudhu saat masuk waktunya sholat. Udah ya. Jadi syaratnya bagi orang yang wudhu itu pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak ada penghalang dalam tubuhnya, yang keempat tidak ada penghalang syar'i seperti haid atau nifas. Yang kelima bagi orang yang punya penyakit beser harus waktu sholat sudah masuk. Fardunya wudhu itu ada 6. Pertama adalah niat. Niat itu apa mas niat itu? Hah? Apa namanya? Apa niat? Niat itu ya sudah. Niat itu apa niat? Diperhatikan. Niat itu artinya adalah bermaksud mengerjakan tapi dibarengi dengan pekerjaannya. Bukan. Tahun lagi ya. Ntar. Niat itu artinya bermaksud mengerjakan tapi dibarengi dengan kerjaannya tadi. Contoh gini, Anda wudhu, maka ketika mau basuh wajah, ketika sudah basuh itu namanya sudah niat. Bagaimana kalau belum basuh wajah kok sudah niat? Biasanya kita diajari di TPQ, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala, baru basuh wajah. Maka itu sebetulnya bukan niat, itu namanya adalah azm. Azm itu artinya berniat mengerjakan, bermaksud mengerjakan tapi belum bekerja. Nah, yang sah itu mana? Sah itu ketika Anda basuh wajah, hatinya niat. Nah, kalau Anda cuma nawaitul wudu'a, tapi ketika basuh wajah tidak niat, ya wudhunya tidak sah. Tahunan lagi ya. Ada namanya azm, ada namanya niat. Azm itu bermaksud mengerjakan tapi belum mengerjakan. Kalau niat bermaksud mengerjakan tapi dibarengkan atau sambil mengerjakan. Yang sahkan wudhu itu ketika Anda basuh, bukan nawaitul wudu'a. Paham ya? Ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, basuh wajah. Wajah itu batasannya mana? Ini kan dari tempat tumbuhnya rambut ini loh. Nah, kenapa saya katakan harus tempat tumbuhnya rambut? Soalnya nanti kalau orangnya botak, dia tetap di sini, tidak di sini ya, di sini. Kemudian sampai bawah dagu ini. Ya, kemudian kalau yang lebar mana? Yang lebar mulai sini mas. Wah, sini loh. Dari telinga. Hah? Ingat tempat tumbuhnya rambut yang sini loh. Nah. Ya kalau sudah botak yang tetap di sini, yang botaknya enggak usah, enggak apa-apa. Kemudian
sampai sini. Kalau batas lebarnya mana? Sini mas. Nah, telinga sini sampai telinga sini. Jadi kalau Anda wudhu, caranya gini. Nah, ya sudah ya. Kemudian yang kenapa? Apanya? Ya tetap kan kira-kira kalau tempat tumbuhnya rambut di mana, ya itulah yang dijadikan patokan. Kemudian kalau ini karena ada namanya, biasanya orang punya semacam mau masuk wajah. Jadi ini tidak dibasuh tidak apa-apa. Nah itu Mas Andika kan punya. Nah itu yang di sini tidak termasuk wajah. Kemudian yang ketiga, itu adalah membasuh tangan sampai siku-siku. Nah, basuh tangan ini siku-siku ini ya. Bagaimana yang afdol ya boleh. Kalau misalkan pakai keran berarti Anda gini tidak apa-apa. Kerannya di sini. Ya jangan gini kalau pakai keran. Kalau siram pakai ciduk ya boleh, terserah Anda bagaimana caranya. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala. Jadi Anda boleh milih. Yang diusap itu adalah termasuk bagian dari kepala. Nah, jadi kalau misalkan ada orang rambutnya keriting, kemudian misalkan ditarik kok panjang lebih dari kepalanya, tidak boleh diusap. Nah, yang boleh diusap itu yang kena kepala tadi. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian yang terakhir adalah urut. Jadi mulai membasuh wajah, membasuh tangan, tertib. Nah, kenapa? Karena ikut firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu surat apa? Nah, belum lah. Nah, jadi kalau kita membaca surat Al-Maidah kalau tidak salah ya. Nah, jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, apabila kamu mau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum. Ini diperhatikan. Faghsilu wujuhakum ini adalah rukun yang pertama. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Kemudian basuhlah tangan kamu sampai siku-siku. Ini rukun yang kedua. Wamsahu biru'usikum. Kemudian faghsilu wujuhakum ini rukun yang kedua ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi rukun yang ketiga. Wamsahu biru'usikum rukun yang usaplah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ini adalah rukun yang kelima. Nah, kemudian niat diambil dari mana? Hah? Jadi kan tadi terangkan, rukun pertama adalah niat, ya toh. Rukun yang kedua membasuh apa? Yang ketiga tangan, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Lah kenapa kok harus niat? Karena ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung. Nah, ini rukun yang pertama, niat. Kemudian Rasulullah itu ketika wudhu tidak pernah dibolak-balik, mesti dari wajah dulu, tangan dulu, kemudian kepala, baru kaki. Nah, karena itu tertib itu diambil dari sini. Yang keenam adalah tertib.